Konsepnya adalah sapi ungu. Jadi konsepnya adalah sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Daripada Anda mencoba untuk berlebih baik dari kompetitor, mending bikin yang berbeda dibandingkan mereka. Kalau Anda sekarang lagi bisnis dan ternyata ada seorang ataupun sebuah brand yang itu udah besar dan kayaknya nih Anda susah gitu ya ngelewatinnya ataupun unggul darinya, nah ini mesti diapain Kang? Nah ini kalau misalkan Anda pengen tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, jadi banyak banget UMKM ataupun pemilik brand yang pertama kali dia bangun brand, ternyata industri atau market kategorinya itu sudah banyak alias red ocean. Alhasil gimana caranya kita unggul gitu ya, gimana cara mereka tuh bisa bersaing dengan market leadernya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah orang akhirnya nanya, Kang gimana ya kalau misalkan saya tuh pengen masuk dunia hijab, fashion muslimah misalkan, atau katakanlah saya pengen masuk dunia perkopian, saya pengen masuk per dunia platforman misalkan, atau edukasi, saya pengen unggul dibandingkan market leader saya, apa yang misalkan apa yang harus saya lakukan? Nah nih, menjawab pertanyaan ini tentu akan effort sangat luar biasa sejujurnya. Anda perlu budget yang sangat besar, Anda perlu promosi yang masif gila-gilaan gitu kan, tim-tim Anda punya kompetensi dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kita perteli satu persatu, maka jawabannya adalah nomor satu. Satu hal yang memang harus Anda persiapkan pada saat Anda pengen bersaing dengan mereka adalah Anda harus punya yang namanya diferensiasi. Jadi sekali lagi, diferensiasi. Diferensiasi adalah perbedaan. Ya, perbedaan dari segi produk yang Anda ciptakan. Yuk kita belajar dari fenomena yang pernah saya bahas ketika teh pucuk menyaingi teh botol. Pernah Anda tonton videonya, mungkin Anda bisa lihat lagi nanti di video CD gitu ya. Dimana di situ saya bahas bagaimana kepiawaian sebuah brand teh pucuk bisa melihat kekurangan dari teh botol. Teh botol memiliki kekurangan gitu ya, pada saat diminum rasa ada yang nyangkut di sebelah leher gitu ya, di dalam lidahnya gitu kan. Terus juga dari segi campaign juga ya biasa gitu ya. Tapi tadi walaupun dia punya slogan yang sangat luar biasa ya, apapun makanannya teh botol sosro gitu ya, minumannya kan. Minumannya teh botol sosro. Nah, teh pucuk gak mau kalah. Apa yang dilakukan? Ya udah, kampanyenya adalah yang teh dari pucuknya langsung. Seakan-akan bahwa yang enak itu memang dari pucuknya langsung gitu ya. Dia itu lebih segar. Nah, itulah diferensiasi yang diciptakan. Diferensiasi dari segi komunikasi, diferensiasi dari segi unik produk yang memang diciptakan, dari segi rasanya. Pertanyaannya adalah, kalau Anda sekarang pengen masuk ke dalam sebuah industri ataupun market kategori yang sama dengan kompetitor yang sudah besar, apa diferensiasi produk Anda? Sekali lagi, diferensiasi dari produk yang Anda sudah bangun. Ingat, diferensiasi itu lebih kepada perbedaan yang ada dalam produk yang sedang Anda ciptakan. Dari mulai rasanya kah? Dari mulai variannya kah? Dari mulai ukurannya kah? Dari mulai brandnya kah? Fiturnya kah? Teknologinya kah? Oh, banyak. Ada banyak dimensi produk yang bisa Anda ciptakan ketika Anda pengen menciptakan sebuah diferensiasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda perlu melakukan yang namanya inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi adalah sesuatu yang memang berbeda dibandingkan yang lain. Gitu ya, sebuah terobosan baru. Diferensiasi bedanya dengan yang barusan adalah mungkin sekedar ngotak-ngatik fitur, ngotak-ngatik dimensi produk. Tapi kalau inovasi adalah sebuah terobosan baru yang itu sebelumnya belum pernah ada. Ini yang perlu Anda ciptakan. Biasanya berhubungan dengan teknologi. Biasanya berhubungan dengan sebuah campaign ataupun sebuah ekosistem besar gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi PR besar buat Anda sendiri. Jadi inovasi apa yang ingin Anda bangun pada saat Anda masuk ke industri tersebut? Ya, dari segi perbedaan apa lagi nih? Perbedaan yang menonjol, yang dibesarkan, yang bahkan sebelumnya belum ada. Supaya lebih gampang, silakan Anda riset di luar negeri sana, gitu ya. Biasanya yang ada di Indonesia itu sudah ada di luar negeri. Silakan Anda riset tuh industrinya, apakah ke Eropa, ke Amerika, dan segala macam. Nomor 3 kawan-kawan, tentu di bagian promosinya. Kalau Anda pengen bersaing dengan market leader Anda, tentu promosinya harus lebih masif. Maka dalam konsep Extreme Funneling, salah satu workshop saya yang bicara tentang digital marketing, saya selalu bilang, Anda harus melakukan apa-apa yang sudah orang lain lakukan. Poin nomor 1 untuk bisa melakukan promosi masif adalah lakukan apa-apa yang sudah orang lain lakukan. Kedua adalah unggul di hal-hal yang sudah dia lakukan. Yang ketiga adalah dominan di media yang digunakan. Nah ini berarti kondisinya adalah main semuanya. Artinya promosi kudu gila banget, kudu keren banget, budgetnya kudu besar. Kang, saya nggak ada budget besar Kang, gimana nih Kang? Poin nomor 4 adalah nggak bermain di ranah promosinya, tapi bermain di ranah positioningnya. Positioning adalah tentang apa yang dipersepsikan orang terhadap brand Anda, gitu ya. Jadi ingat apa, ingatnya daripada Anda bersaing sama mereka, market leader Anda ini ciptakan kategori baru. Ingat, orang cenderung lebih mengingat sesuatu yang memang beda.
Konsepnya adalah sapi ungu. Jadi konsepnya adalah sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Daripada Anda mencoba untuk berlebih baik dari kompetitor, mending bikin yang berbeda dibandingkan mereka. Silakan pikirkan apa yang berbeda, lagi-lagi balik lagi ke poin nomor 1, 2, dan 3 gitu ya, supaya menciptakan positioning yang sangat kuat. Apalagi yang bisa dilakukan agar bisa bersaing di ranah market kategori ataupun industri yang sudah besar? Kalau saran saya sih, bermain di intangible yang memang tidak terlihat. Apa itu? Di bagian manajemennya. Biasanya yang terlihat itu ya produknya begitu, promosinya begitu, sosmed kontennya begitu, tapi kita tuh seringkali nggak melihat manajemennya, timnya. Maka berinvestasilah pada orang yang tepat, ya, yang orang memang sudah punya profesionalisme. Apakah yang harus diperhatikan? Pertama, manajemennya itu, timnya itu kudu punya knowledge, punya pengetahuan tentang bidang yang dijalankan. Kalau industri F&B ya F&B, kalau properti ya properti, kalau edukasi edukasi, kalau kuliner dan seterusnya. Kedua adalah skill. Pastikan mereka punya skill. Ketiga, punya yang namanya experience, punya pengalaman sehingga tidak lagi coba-coba. Yang keempat, punya yang namanya attitude ataupun integritas, sikap yang baik, integritas yang baik gitu ya. Yang terakhir, yang kelima adalah punya passion. Nah, 5 hal ini menjadi faktor kunci kalau Anda pengen bentuk sebuah tim sangat luar biasa, dan di mana ini jarang dilihat oleh orang luar. Sekarang Anda beli handphone, beli iPhone, beli laptop, MacBook, beli apapun itu, orang bisa menganalisa dari segi produknya doang. Tapi kenapa ya ini meledak, ini enggak? Karena orang yang megangnya yang luar biasa. Maka Jim Collins gitu ya pernah bilang dalam sebuah bukunya gitu ya, Good to Great gitu ya, kalau kita pengen melakukan sesuatu jangan cari tahu caranya, cari saja orang yang tahu caranya. Nah, maka dengan begitu semoga nanti kita bisa unggul dari market leader kita. Cara terbaiknya adalah hajek SDM yang ada di kompetitor gitu. Yang dia sudah punya pengalaman di sana, kita tarik dan yuk kita berkembang di sini. Dan itu udah terlalu banyak yang saya temukan, dapat cerita dari mereka. Akhirnya awalnya itu adalah karyawan, akhirnya jadi kompetitor. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini menjadi sebuah bekal catatan buat Anda semua. Sekarang masuk dalam industri yang sangat red ocean dan Anda pengen terlihat berbeda, pengen muncul sebagai pesaing besar dan mengalahkan mereka. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan Anda komen, like, share. Kalau ada request materi khusus silahkan komen di kolom komentar juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.